agar lebih rapi, lebih elegan, maka kita bisa tambahkan komponen-komponen dasar di radio. Contoh, kalau Anda ingin membangun aplikasi web yang sederhana, tapi profesional kelihatannya, maka Anda bisa menggunakan tag. Ini ya. Jadi ini adalah fungsi yang nanti dia akan dipanggil. Lalu di sini kita punya blog. Blognya namanya ini adalah aplikasi utama Anda untuk si post. Oke. Nah, satu komponen HTML yang banyak Anda pergunakan nantinya itu tag. Sesuai namanya tag, ya dia mengcombine antara CPU Anda dengan yaitu output penulisan. Nah, Anda bisa bikin tagnya banyak, pilihan tagnya banyak, lalu Anda layout menggunakan blok, menggunakan layout column base ataupun row base. Contoh di sini saya bikin tabnya 1, 2, 3. Jadi 3 ya. 3 tab dengan masing-masing tab isinya beda-beda. Ya, tab contohnya bisa punya sebuah span. Bisa Anda pakai untuk nulis apapun ya. Lalu untuk yang tab yang ketiga, foto tab namanya. Nah, dia akan satu proses untuk yaitu Anda mengambil gambar lalu mengolahnya dan dibalikin lagi ke sisi web application di si browser. Lalu kalau ada misalnya, saya ingin pakai kamera. Nah, kalau Anda pakai kamera, mudah saja Anda tinggal set source-nya ke kamera. Itu yang bawah itu. Oke, langsung aja, nanti ya. Nah, untuk komponen-komponen daripada si radio, ini bisa Anda kasih style, tapi ada cukupan. Nah, bagian ini. Ya, sarannya yang bagian ini. Jadi, ini seperti ini. Ya, ini mockup down-nya tadi itu. Lalu ini tab yang pertama, tab kedua, scratchpad namanya. Kanvas saja. Lalu tab yang ketiga, lalu yang terakhir tab di kamera. Nah, karena kamera ini dia akan pakai kamera, maka pastiin bahwasanya kamera Anda itu tidak sedang dipakai seperti ini. Kalau seperti ini, maka yang sini biasanya kalah ya antara dengan kamera.
Anda lihat tidak respon, berarti karena media itu valid. Ya. Nah, kalau untuk interaktifnya sama persis seperti Anda berinteraksi untuk menggunakan aplikasi di radio lainnya. Ada contoh di sini. Kita kasih nama itu, maka dia akan manggil fungsi dari eventnya yang didaftarin lalu keluarin di sini. Nah, tidak. Dan ingat ini sifat dia Python ya, karena dia Python maka dia bisa menghandle emoticon seperti ini. Nah, tinggal ke paste aja. Emoticon apapun silakan dipakai di kode Python Anda. Jadi sini aja. Nah, tidak perlu sampai ke sini kan, nggak usah. Oke, contoh kita lihat di sini di foto itu dia membutuhkan gambar itu dan gambar dua. Misalnya namanya di sini Harry misalnya. Oh, kalau kelasnya misalnya C, kalau ada foto, foto bisa dipakai untuk upload foto. Tuh. Setelah itu diproses di server dan dibalikin lagi yang seperti ini. Nah, udah otomatis ya, udah otomatis. Masa clear ya dia ikut clear. Sangat menyenangkan bagi programmer membuat sebuah web berbasis proof of concept. Oh, sangat drop di sini. Tadi keluarnya yang ini. Nah, terus kalau saya ngedrop misalnya yang lainnya, misalnya karena aja yang Python. Python. Hmm, oke, nah ini sudah. Nah, nah, untuk fungsi yang saya panggil itu cuma fungsinya aja, yang fungsi change gambar itu aja. Yang apply color mapnya aja. Nanti ada bisa apply color map yang lain. Tapi intinya bahwasan dari gambar ini dia sudah bisa mengirimkan gambarnya di belakang layar ke server Anda. Lalu diterima menggunakan change GPR di situ dengan inputnya sebuah gambar. Lalu dari situ Anda keluarkan lagi untuk outputnya sebagai pintu untuk gate-in. Ya. Jadi menggunakan Gradio akan sangat mempermudah Anda untuk membangun web application sesuai dengan kebutuhan sistem Anda masing-masing. Jadi Anda fokus ke logikanya. Ya. Dan dari sisi akses kamera, nanti di kamera saya akan mati itu aja, nanti akan dipakai oleh si webcamnya ini.
Jadi karena biasanya untuk browser Anda itu dia mengambil alih, makanya dia diam aja seperti ini. Oke, saya rerun lagi aja. Oke, jadi pada namanya lain jadi misalnya kelasnya hanya nah, itu. Sangat interaktif, sangat interaktif. Nanya itu ya kalau Anda begitu ada. Nah, ini adalah bagian kecil pada G radio. Ya, satu framework yang akan memudahkan Anda untuk membangun sebuah mockup ataupun sebuah demo app untuk sistem yaitu apa Anda. Oke. Oke. Berarti apanya? Nah, ya, dari kamera. Saya capture, klik, nanti kirim ke server, diproses di server, diterima itu aja lalu akan dibikin ke webnya. Webnya di sini ya. Seberapa lama Anda nunggu tergantung daripada seberapa yaitu kompleks daripada fungsi Anda dan seberapa lambatnyakah jaringan Anda. Nah, contohnya, kita ada apply color map, maka kita tinggal create saja untuk webnya, web app-nya ya menggunakan Python menggunakan Gradle. Oke, ini tadi sifatnya dia interaktif. Nah, si webcam ini dia juga punya yaitu modelnya streaming. Jadi kalau streaming ya otomatis nanti dia akan apa ya, akan langsung jalan semuanya. Nah, otomatis di gambar ini akan di streaming ke servernya, lalu dibalikin lagi untuk prosesnya. Bagi outputnya ya, otomatis. Ya, silakan Anda coba aja bikin aplikasi web untuk hal semacam ini. Seberapa kompleksnya kah untuk yaitu si program aplikasi, si aplikasi web Anda. Nah, kalau Anda ingin misalnya streaming, Anda bisa pakai fungsi, bukan fungsi, itu Anda create aja untuk si webcamnya ini, streamingnya Anda set true. Maka otomatis dia akan ngapain? Dia akan capture dari gambar Anda, dari cam Anda, lalu setelah itu akan dikirimkan di belakang layar ke servernya si Ziggy Radio aja ya. Itu. Jadi Anda tidak usah repot-repot ngurusi namanya sampai ke gimana cara nguploadnya. Nah, untuk downloadnya maka Anda bisa mempersiapkan servernya karena dikira ini basisnya Python, maka ya Anda wajib menggunakan misalnya VPS untuk deploy sistem di radio Anda masing-masing. Ya. Oke, kalau saya set streamingnya true, maka dia akan ngapain? Dia akan mengupdate, bukan mengupdate sih, dia akan mencari untuk yaitu alamatnya, lalu dikirimkan datanya ke server Anda, ke radio backend-nya,
Jadi dibalikin lagi. Otomatis. Contoh, saya kasih sesi streaming dari situ, maka si gambar ini akan diproses, dibalikin lagi ke sini. Seberapa cepat prosesnya sangat bergantung terhadap kita, terhadap koneksi internet Anda. Itu aja ya. Kita coba aja streaming ya dari webcam. Oke, kita streaming aja. Streamingnya kita set true, maka otomatis komponennya sudah menjadi stream aja. Nggak usah Anda apa-apakan ya. Coba aja seberapa mudahnya Anda bisa membuat kamera streaming dari bahasa program Anda pakai. Tapi kalau menggunakan radio akan selalu mudah seperti ini. Oke, ada nama, ada pet, lalu ada foto. Oke, streamingnya dari mana? Dari kamera ini ya. Nah, ini streaming ya. Streaming dibalikin lagi ke servernya, servernya mengolah, lalu dibalikin lagi ke si browser Anda. Dan Anda ya real time seperti ini. Cuma karena prosesnya ini streaming, maka seberapa cepat ya sangat bergantung terhadap yaitu cepat internet Anda, karena di belakang layar ini streamingnya lumayan gede guys. Oke, streaming berarti mudah ya. Nah, cukup ngeset parameter streaming ke true, maka Anda tahu sudah membuat sebuah sistem yang sifatnya streaming seperti ini. Tinggal di belakang layar aja. Itu nggak mudah menggunakan radio. Tapi kalau menggunakan plan web saja, setengah mati Anda bikin. Oke, matikan yang streamingnya biar nggak terlalu banyak. Oke, nah itu radio seperti itu. Ini nanti bisa Anda pakai untuk membuatkan UI web untuk skripsi Anda misalnya. Untuk memudahkan. Kalau dia support juga core yang banyak, akan bisa dipakai oleh dia. Tuh. Lalu komponennya sangat banyak, sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya jamin semua komponennya sih baru-baru crash aja ya. Oke. Nah, ini adalah satu sampel framework radio untuk PC yang ya ataupun sebuah sistem komputer. Ini nantinya Anda bisa fokus langsung ke logikanya tanpa terlalu repot-repot ngurusi apanya, ngurusi sampai ke web application-nya. Ya kalau Anda cuma sebagai luar konsep UI cukupan, lebih dari cukup aja ya. Oke, oke. Hari ini adalah tanggal 14 Juni. Silakan dicermati bahwasanya untuk proyek akhir Anda itu deadline-nya tanggal 20 Juni itu aja ya. Jadi silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Untuk mata kuliah ini tidak ada praktikumnya. Tidak ada berkaitan untuk UASnya itu dia ya proyek akhir Anda itu. Jadi kalau Anda tidak mengumpulkan proyek akhirnya ya nilai UASnya hampir nggak ada itu aja ya. Tuh.
Nah, untuk ketentuannya silakan dicek di spot outputnya seperti apa, lalu spesifikasi outputnya kayak apa, dan sebagainya. Oke. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ada membahas tentang namanya Ki-Radio. Ya, harapannya menggunakan Ki-Radio bisa mempermudah nantinya Anda untuk membangun demo application Anda. Jadi Anda nggak perlu repot-repot lagi ngurusi sisi front end hubungannya dengan si back end. Jadi Anda fokus ke algoritma Python Anda. Itu yang bagi Anda yang sedang skripsi ataupun nantinya misalnya rencananya akan mengambil tugas akhir atau skripsi, maka menggunakan ya Ki-Radio minimal bisa meringankan beban Anda untuk membuat membuat suatu tipe programnya ya, karena sekarang untuk semua skripsi dan tugas akhir diarahkan ke capstone project ya. Jadi kalau Anda bikin software ya harus ada UI-nya, itu aja, ada konsepnya di situ. Oke, itu. Oke, nah untuk nanti hari Jumat kita akan bahas satu bagian terakhir daripada si Python, itu namanya virtual environment. Itu aja. Nah, virtual environment ini dia akan nantinya mempermudah Anda untuk memanage project Python Anda sehingga tidak mengotor-ngotori sistem operasi Anda. Itu aja. Dan lebih mempermudah Anda untuk integrasi atau interpretasi dengan yang lainnya atau lebih atau virtual environment seperti itu. Nah, nanti kita akan pakai pipf untuk mempermudah Anda melakukan manajemen virtual environment untuk si Python sendiri. Oke, nah, saya rasa itu aja untuk malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa di hari Jumat nanti. Ya, setelah untuk minggu ini adalah minggu pertemuan terakhir, itu aja. Ke minggu depan kita udah nggak ada lagi. Oke. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam dan terima kasih. Oke. Malam Pak, makasih Pak. Yuk. Terima kasih, Pak, Pak. makasih Pak. Malam Pak, makasih Pak. Yuk.